Keberhasilan Timnas Indonesia U20 lolos Piala Asia U20 jelas membuka lebar gerbang menuju Piala Dunia U20. Hasil ini tentu membuat publik tanah air patut berbangga diri, sebab tak hanya di level senior saja, Timnas muda pun kini terus menunjukkan kiprah apiknya demi kemajuan sepak bola Indonesia. Pelan tapi pasti, prestasi demi prestasi terus ditorehkan oleh Timnas Indonesia yang membuat tak sedikit publik negara tetangga iri. Ya, dipastikannya Garuda Nusantara lolos Piala Asia, memantik amarah publik Vietnam yang lagi-lagi cuma bisa melongo melihat rivalnya melaju lebih jauh. Diketahui Timnas Vietnam U20 harus menelan kekalahan 0-1 dari Suriah U20 di matchday pamungkas grup A yang dilangsungkan di Lach Tran Stadium pada Minggu 29 September kemarin. Hasil itu lantas membuat Suriah U20 lolos ke Piala Asia U20 2025 sebagai juara grup A dengan koleksi 12 angka. Finish sebagai runner-up sebenarnya membuat skuad asuhan Hua Hinfeng masih berpeluang untuk lolos lewat jalur 5 runner-up terbaik. Koleksi 6 angka dan selisih gol plus 5 menempatkan Timnas Vietnam U20 di peringkat 2 klasemen runner-up terbaik di bawah Yaman U20 yang mengemas sebanyak 7 angka. Namun Vietnam U20 hanya 30 menit berada di posisi runner-up setelah digeser Thailand U20 yang juga mengemas 6 angka. Thailand U20 menempati posisi kedua karena memiliki selisih gol yang lebih baik dari Vietnam, yakni plus 17. Turun ke posisi 3 membuat Timnas Vietnam U20 harap-harap cemas. Sebab jika saja ada 3 tim yang berhasil naik posisi, mereka gagal finish di posisi 5 besar karena klasemen runner-up terbaik. Benar saja Timnas Vietnam U20 akhirnya terpental karena Timnas Kyrgyzstan U20 dan Timnas Australia U20 yang sama-sama finish sebagai runner-up di grup masing-masing mengoleksi 7 angka. Satu negara lain yang menggeser Vietnam U20 adalah Yordania U20 dengan 6 angka dan selisih gol plus 8. Alhasil Timnas Vietnam U20 harus mengikuti jejak Malaysia U20 yang lebih dulu gagal lolos Piala Asia U20 2025. Menariknya hasil ini malah dikambing hitamkan dengan menyebut bahwa tidak lolosnya The Golden Star Warriors disebabkan Timnas Indonesia U20. Mereka mengandaikan jika Timnas Indonesia U20 menang atas Timnas Yaman U20 dengan skor 1-0 saja, maka Vietnam bisa menggantikan posisi Yaman karena nantinya perolehan poin sama-sama 6 angka. Tanpa meraih kemenangan sekaligus, Indonesia dan Thailand menyebabkan tim Vietnam turun peringkat dan tersingkir. Bunyi pernyataan media Vietnam Soha dalam salah satu artikel mereka dikutip Senin 30 September. Waduh, ada-ada saja ya publik Nguyen ini. Udah nggak lolos kok masih sempat nyalahin negara lain. Padahal sebelumnya pelatih mereka Hua Hinfeng mengatakan bahwa anak asuhnya masih memiliki harapan untuk lolos ke putaran final. Tapi nyatanya gol bunuh diri yang dicetak anak asuhnya sendiri malah membuat Vietnam tersingkir dari babak ini. Memang ya, publik Vietnam kayaknya nggak mau dianggap sebagai tim yang paling lemah sekarang ini. Biarin Vietnam mau ngomong apa aja, kali ini yang jelas Timnas muda U20 kita sudah membuat langkah lebih jauh di ajang bergengsi level usia ini. Meskipun demikian, tentu saja Chance Revan dan kolega tetap harus banyak berbenah demi permainan yang lebih bagus lagi ke depannya. Pelatih Timnas senior Sintayong sejatinya mengakui bahwa permainan Chance Revan dan kawan-kawan cukup baik meski harus menghadapi cuaca yang cukup panas. Ya, Sintayong yang turut menyaksikan langsung pertandingan partai terakhir itu mengapresiasi Chance Revan CS yang telah berhasil lolos ke Piala Asia U20 tahun depan. Tak hanya itu, pelatih berusia 53 tahun tersebut juga memberikan catatan kepada pasukan Indra Syafri agar lebih meningkatkan tempo permainan dan meminta performa Chance Revan dan kolega lebih digenjot lagi ke depannya. Selain dari segi teknik, lebih lanjut Sintayong juga menyarankan agar Indra Syafri menambah pemain keturunan lagi di skuad Garuda Nusantara untuk Piala Asia U20. STY merekomendasikan pelatih asal Sumatera Barat itu untuk memperkukuh lini belakang dengan mendatangkan bek-bek diaspora yang tinggi. Meski tidak menyebutkan secara spesifik siapa saja nama pemain keturunan yang dimaksud, tapi Sintayong percaya pemain-pemain dengan power bagus akan sangat berguna untuk Timnas U20.
Nah, berbicara mengenai pemain keturunan, sejatinya Indra Syafri memiliki satu pemain apik yang berkarir di Liga Brasil, namun tak diizinkan klubnya di ajang kemarin. Tepat sekali, ia adalah Welber Halim Jardim, pemain berdarah Banjarmasin, berposisi bek yang ikut andil menjuarai Piala AFF U19 lalu. Indra Syafri pun mengakui tengah membutuhkan amunisi baru termasuk dari pemain keturunan untuk menghadapi Piala Asia U20 2025. Karena itu ia sudah mengajukan sejumlah pemain keturunan kepada PSSI untuk dinaturalisasi termasuk akan berbicara intens dengan Welber Jardim. Diketahui sebelumnya, Indra Syafri memang tak menutup peluang untuk kembali memanggil Welber di ajang bergengsi level Asia itu. Nama Welber juga dikabarkan masuk ke dalam skema dari tim asuhannya. Tak hanya Welber, pelatih berusia 61 tahun itu juga akan bergerilya mencari pemain-pemain tambahan, di mana untuk saat ini 3 nama yang sedang diurus berkasnya, yaitu Tim Kuipers, Dion Mack, dan juga Kaya Simons. Maka dari itu, menarik dinanti bagaimana kiprah Scott asuhan Indra Syafri ke depan jika semakin banyak diperkuat oleh pemain keturunan.